Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala nggih. Tanggal 25 Agustus 2021 nggih. Kita diberi kesehatan, keselamatan nggih sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran virtual ya menggunakan Google Meet. Baik, anak-anakku, agar acara berjalan dengan lancar sebelum kita melanjutkan ya, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran dari kelas 6, kita masuk di tema 2, yakni persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama. Dengan muatan pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca teks tentang proklamasi, kamu mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya ya, Pak Guru ingin tahu ini bagaimana kondisi kalian hari ini ya, apakah senang ya, atau ada hal yang istilahnya kurang menyenangkan ya, atau bagaimana kalian lihat di zona manakah hari ini kamu ya, di mana ada zona biru berkaitan dengan sedih, capek, sakit, bosan, atau merasa lambat, atau zona hijau yaitu kamu berada pada saat yang tenang kemudian senang ya, atau kamu sedang fokus ataupun merasa baik. Silakan kalian mengisi link atau istilahnya keadaan kalian ya, yang ada di Google Form yang sudah Pak Guru share di grup WA ya. Ada 76,9% atau 10 anak yang senang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian ada 2 anak atau 15% yang bersemangat, dan ada 1 anak yang tenang. Ya, Pak Guru pada beberapa kesempatan yang lalu menyampaikan berupa puisi akrostik. Apa itu puisi akrostik? Nah, puisi akrostik itu berupa puisi dari singkatan, mungkin nama ya, bisa nama kamu atau berkaitan dengan judulnya. Nah, berarti perincian dari judulnya. Nah, Pak Guru contohkan ya, Pak Guru namanya Angga. Nah, Angga itu apa? Nah, bisa dalam membuat puisi ini sebagai penyemangat diri kalian. Nah, Guru beri waktu sekitar 5 menit untuk menuliskan terkait puisi akrostik nama diri kalian. Nah, silakan Mas Damar. R. Rajin belajar dan rajin beribadah dan belajar. Ya. A. Jadi anak yang soleh. Ya. B. Untuk kedua orang tuaku. Ya. I. Bagus. Aku ingin menaikkan haji kedua orang tuaku. Ya. TNI adalah cita-citaku. Ya, alhamdulillah, bagus sekali ya puisi tadi dari Mas Damar Radit. Nah, D. Disiplin dalam belajar. I. Ya. Itu dalam bermain dan belajar. N. Nabung untuk masa depanku. I. Ingat sholat 5 waktu. Iya, terima kasih Mbak Dini. Puisi yang bagus ya, di mana disiplin ya itu menjadi slogannya ya, Mbak Dini kayaknya disiplin. Nah, terlihat juga dengan selalu ingat sholat 5 waktu. Ya, mari kita mengidentifikasi gambar berikut. Ya.
Sedang berupacara. Ya, ada yang upacara. Kemudian apa saja? Pengibaran bendera Ya, putih. pengibaran bendera. Betul sekali ya, bendera merah putih. Yang tentunya Indonesia sudah merdeka sampai seperti sekarang ini, ya. Tentunya banyak proses ya, proses sampai Indonesia merdeka. Proses yang paling utama mengatakan bahwa atau yang istilahnya menjadi tonggak sejarah bahwa Indonesia telah merdeka adalah dibacakannya teks proklamasi ya. Nah, sekarang dicoba dulu kalian mengamati apa ini. Nah, bagi yang memiliki kecenderungan, kalian mungkin kemarin kan sudah mengisi ya, kalian cenderung gaya belajarnya bagaimana? Apakah auditory, berarti mendengarkan ketika kamu paham sesuatu hal atau berkaitan dengan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan dengan mendengarkan, maka silakan kalian mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan dengan seksama, ya nanti videonya. Kemudian bagi kalian yang istilahnya memiliki kecenderungan gaya belajarnya adalah visual, ya dengan melihat, nanti Pak Guru tampilkan teks proklamasi yang dibacakan oleh I.R. Soekarno, ya yang ada tulisannya atau videonya nanti ada tulisannya berkaitan dengan teks proklamasi. Kemudian mungkin kalian juga pernah kemarin menyampaikan, Pak, saya itu gaya belajarnya ketika saya harus bergerak, Pak, sambil bergerak sambil ingat, ya. Maka kalian juga bisa istilahnya mendengarkan kemudian mengikuti. Nah, mengikuti apa yang diucapkan mungkin. Nah, bibirnya mungkin sambil berucap. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalian membuat pertanyaan ya berkaitan dengan hal tersebut di chat ya, di link chat silahkan kalian membuat pertanyaan untuk saling bertanya jawab dengan teman yang lain. Dari Adit, siapa yang menuliskan teks proklamasi kemerdekaan? Nah, ada yang bisa menjawab itu di kolom chat. Tadi Mas Adit menyampaikan. Saya menjawab soal dari Adit. Ya. Soal jawabannya adalah Sayuti Melik. Berkaitan dengan teks proklamasi, yang seperti Pak Guru sampaikan, bagi yang memiliki kecenderungan untuk auditori yang mendengarkan, silahkan mendengarkan dengan baik. Bagi yang istilahnya dengan visual ya, memiliki gaya belajar visual, silahkan kalian membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang Pak Guru share tadi ya, walaupun mungkin di HP agak kecil ya. Jadi bisa di zoom atau kalian dibaca dengan teliti atau bisa menggunakan yang ada buku paket, bisa dibuka di buku paket ya. Berkaitan dengan teks proklamasi akan Pak Guru bacakan ya teks berkaitan bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Dari teks yang Pak Guru sampaikan ini, kita akan coba belajar berkaitan dengan membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa? Nah, ini berupa kalau bahasa Inggrisnya mind map, berarti peta pikiran. Silakan. Tentunya Pak Guru berharap kalian mengerjakan dengan baik, benar. Nah, boleh berkelompok ya, karena kalian sudah Pak Guru kelompokkan ya, sesuai dengan kesepakatan awal ya. Nanti ada beberapa kelompok
untuk bisa menyampaikan. Contohnya ada kelompok 1 ya, aku sebutkan saja untuk kelompok 1 dari Mbak Vanessa dan Mbak Dini. Kemudian kelompok 2 itu ada Mas Adit ya dengan Mas Fandi ya. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti ada tadi Mas Lutfi dan Mbak Sada. Silakan Mbak Dini. Ayo teman-teman, kita berdiskusi. Coba sampaikan jawaban kalian. Saya mau menyampaikan pendapat saya. Sampaikan. Gimana teks proklamasi ditulis? Ayo teman-teman kita berdiskusi. Coba sampaikan jawaban kalian. Ya, silakan. Kelompoknya yaitu Mas Vino, Mbak Evi, dan Mbak Tara. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Ya, boleh. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Silakan. Kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Dari Mbak Dini atau Mas Damar? Silakan disampaikan. Gimana teks proklamasi ditulis? Oke. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Ya, Mas Damar menyampaikan siapa yang menyusun teks proklamasi. Betul, kalian sudah menyampaikan satu demi satu pertanyaan berkaitan dengan membuat peta pikiran. Ya, ini pertanyaannya, kemudian bisa kalian jawab. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan berkaitan dengan teks proklamasi. Kamu ya sudah belajar ya setidaknya berkelompok menyelesaikan permasalahan, karena perasaan, kendala ya yang kamu hadapi ketika kalian bekerja kelompok. Silahkan, ada yang mau menyampaikan silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan Mbak Dini. Pengalaman saya dalam belajar kelompok. Ya. Yaitu perasaannya senang karena dapat bertukar pikiran satu dengan yang lain. Ya. Senang, Pak. Oh ya, senang saja gitu. Senang dan bagaimana? Ada susahnya atau tidak ini? Sinyal, Pak. Susah. Oh iya, susah. Nah, susah sinyal. Dengan belajar berkelompok tadi, kita jadi paham, ya. Kita jadi menumbuhkan sikap berempati dengan teman. Oh iya ya, tidak bisa kita bantu. Ya. Oh ternyata sinyal susah, berarti kamu yang istilahnya harus membackup teman kamu untuk bekerja kelompok, ya, agar kelompok istilahnya kegiatan kelompok tetap berjalan. Ya, tentunya rasa empati itu juga tidak hanya kalian lakukan ketika bekerja dalam kelompok saja, namun ke dalam kegiatan kelas secara menyeluruh, secara klasikal, secara besar ya, berdiskusi secara keseluruhan di kelas. Nah, kemampuan untuk kalian berempati dengan teman juga Pak Guru harap kalian bisa meningkatkannya dan mempraktekannya. Begitu nggih, bareng-bareng dengan Pak Guru. Oke, nah anak-anakku, nah kita lihat ini, nah, berkaitan dengan teks. Nah, tentunya tadi ya kamu sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana dalam proses proklamasi kemerdekaan itu banyak sekali perbedaan suku, agama, budaya, kemampuan, ya seperti kamu juga ketika bekerja kelompok banyak sekali perbedaan-perbedaan. Penyesuaian diri ini pun juga terjadi pada tumbuhan. Kan kalian dengarkan baik-baik ya. Guru akan membacakannya untuk kalian, atau kalian juga bisa membacanya sendiri. Kembali sesuai dengan kecenderungan profil belajar kalian.
Ini berkaitan dengan bunga teratai. Nah, kalian coba buat peta pikiran ya berkaitan dengan bunga teratai. Silakan Apa buat fungsi peta. dari daun teratai? Ya, apa fungsi dari daun teratai, Mas Vino? Bagaimana cara Silakan. burung teratai berkembang biak? Tugas kelompok kalian mengamati di lingkungan kamu, kemudian kamu buat informasi singkat mengenai ciri-ciri dan cara beradaptasi tumbuhan. Nah, hasil pekerjaannya kamu nanti dibuat dalam bentuk poster boleh, dapat bentuk video. Kemudian setelah selesai, kalian juga bisa membuat, selain tadi membuat video, membuat tulisan sederhana juga boleh, dengan infografis juga tidak masalah, rekaman suara pun boleh, atau dengan peta pikiran seperti tadi juga tidak masalah. Ya, disesuaikan dengan minat dan bakat kalian dalam kelompok tersebut. Oke. Dari kegiatan kita apa saja ya? Pembelajaran kali ini apa saja ya? Belajar tentang proklamasi, Oh ya, selain itu kita belajar apa lagi ya Mas ya? tanaman, Oh ya, tadi kita sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan, kemudian berkaitan dengan adaptasi, berkaitan dengan ciri tumbuhan beserta adaptasinya. Serta tadi kita juga belajar berkelompok. Betul. Nah, sekarang sebagai bentuk evaluasi, guru mau memberikan 2 pertanyaan saja. Yang pertama adalah siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh tumbuhan yang hidup di air. Kita sudah melewati pembelajaran ini dengan senang hati ya. Pak Guru berharap kalian menuliskan tentang perasaan yang dialami selama pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang Pak Guru. Ya, perasaannya senang gitu ya. Kemudian tubuhnya bagaimana tubuhnya Mas Damar? Capek apa enggak? segar. Oh ya, tubuhnya segar. Oke, terima kasih Mas Damar. Saya Pak, Ini ya Mbak Dini, silahkan dibuka kameranya. Pikiran saya senang. Ya, terus? Saya merasa lebih paham dalam pembelajaran hari ini dan lebih semangat. Oh iya, terima kasih. Ternyata lebih bersemangat ya. Jangan kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa mulai. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan aksi nyata modul 2.1 dan 2.2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya senang dan bahagia telah melaksanakan pembelajaran aksi nyata sesuai dengan kemampuan saya. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan, yakni saya lebih memahami perencanaan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana disesuaikan dengan profil belajar siswa, minat belajar, dan kesiapan belajar. Tentunya diharapkan setelah pembelajaran ini siswa mampu memahami, berkesadaran diri tentang dirinya sendiri, dan juga dapat berempati. Nah, adapun rencana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran yang akan datang, yaitu akan lebih memvariasikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi agar semakin tercipta kemampuan siswa yang lebih optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.